Ketemu lagi. Lagi bareng kita di channel apa, Om? Kumaha Dewe. Oke, sekarang kita ada satu orang di sini, narasumber kita yang kebetulan ini bergerak di usaha kesenian ya. Iya. Kesenian. Nama kesenian apa? Nama keseniannya di sini kalau ini Budi Asmara, yang punya Budi Asmara. Nah, di sini Budi Asmara. Kebetulan di sini ada pimpinannya. Asik. Nih, salah satunya nih Bapak Tommy. Ya. Iya. Alhamdulillah di sini kita udah kehadiran Bapak Tommy yang kita di tengah-tengah kita sini, guys, teman-teman ya. Bapak Tommy ini adalah salah satu pimpinan di Asmara. Nah, oke, kita mungkin nggak akan lama-lama. Mungkin juga ibaratnya semuanya juga penasaran. Ada apa sih di Budi Asmara ini dan kesenian apa sih yang bakal kita ungkap gitu di sini, gitu, bener nggak? Iya. Sebelumnya nih pengenalan dari Bapak Tommy ya sebagai ketua dan pimpinan. Asik. Kena lagi dah gua hari ini asli. Di sini Bapak Tommy, mohon maaf, saya nggak bisa ngomong berat, mungkin saya lemparkan saja langsung ke Oipan yang langsung bertanya. Habis saya ini Om Ipan nih salah satu yang bisa kilik gitu. Yang kilik sih sedikit kisi ya. Begitu deh ceritanya. Oke, langsung aja. Mungkin saya sebut Abah atau apa nih panggilannya? Silakan, apa aja maunya. Oh gitu, Bebas lah. Bapak aja lah. Iya. Bapak bebas. Bapak bebas. Bapak bebas. Parah. Ya, terus jadi gini Pak, ini tuh kesenian tentang apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu Pak. Sebelum Bapak menjawab, silakan nyebutnya Bapak. Iya. Jadi dulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang mungkin mendengarkan atau melihat dalam acara Idul Tahun, di mana sih Bapak Tommy ini? Nah, Bapak Tommy ini memang benar seperti pimpinan pergosi. Odong, teman-teman. Yang punya nama Budi Asmara. Nah, harus apa yang akan Anda tanyakan? Budi Asmara itu singkatan atau apa Pak? Asal muasalnya Pak? Berarti kan dari Budi Asmara itu ada sejarahnya. Sejarah. Awalnya gimana? Awal muasalnya tuh kayak gimana nih? Kita jadi agak sedikit penasaran nih kayaknya nih. Om Hedi gini penasaran nih Om Hedi nih. Ya, penasaran dong. Teman-teman penasaran pasti nih. So, apa sih Pak awal mulanya tuh Budi Asmara? Begini ya, kalau Budi Asmara diungkap dari awal, mungkin kita kelamaan. Sejarah Mahabharata berarti Pak. Kelamaan ibaratnya naik ojek udah berhenti lagi nah gitulah pokoknya lah. Kita ambil aja dulu lah. Sedikit Kita punya nama Budi Asmara Group. Itu Budi Asmara Group bukan hanya nama-namaan. Memang nama anak sendiri. Berarti ini salah satu dari anak kesayangan. Gitu. Bapak punya tiga. Tiga nih. Yang satu adalah si Hendy. Ya. Nah, ini orangnya ada nggak di Pani? Tahu ya. Jadi ada yang tegang nih masalahnya di teman kita di satu nih. Biasanya dia paling gacor di TikToknya. Cuma di sini karena ibaratnya berhubungan langsung, dia langsung dugak. Melempam. Nggak bisa ngomong dia. Oke, terus pertama Pak Om Hedi. Yang kedua itu yaitu yang dikasih nama Budi Asmara. Dari kecil, dari umur 2,5 tahun sudah saya kasih nama Budi Asmara Group. Waktu itu belum megang pergosi, masih itu mah capi. Lantas naik ke pergosi. Ya artinya persatuan produksinya yang sekarang lebih keren disebut odong. Nah,
yang ibaratnya tuh lupa gue, kalau yang kita lihat tuh yang di jalan tuh ngejejer gitu lupa ya, yang banyak-banyak gitu tuh. Oh gitu. Kalau yang Budi Asmara itu bukan nama seperti yang lain gitu ya, kita ngambil dari inisiatif lain, bukan. Silsilah Memang anak sendiri, Anak gitu. ya. Dari lahir, dari kalau waktu lahir itu dikasih yang itu Bubur, nama bubur merah bubur putih bukan? kalau bahasa Sunda bubur putih. Nah, nama. Dari akte juga Budi Asmara, dari ijazah juga Budi Asmara. Pokoknya memang namanya kesayangan deh, salah satu orang kesayangan. Yang harus pegang ini keseniannya. oh, Lantas yang ketiga itu perempuan, istri. Ini kalau ngomong-ngomong perempuan saya agak sedikit-sedikit ini Masih Pak. kecil, Agak keras masih nih. kecil, masih Aduh, sayangnya masih kecil. Baru Kalau pokoknya kalau berapa udah tahun ngomong sih. perempuan saya agak sedikit keras. Ya, sedikit. Yang itu kebetulan kasih nama Princess Princess. Ithana Asmara Hayabusa katanya. Waduh. Kayak udah pakai kereta. Pas gitu terakhirnya busa assassin nih. Itulah dalam akte juga itu. Lantas, Anda tuh mau menggunakan apa? Ada tuh mau menggunakan apa? Yang sebenarnya Sebenarnya nggak jauh-jauh sih Pak, kita masih di daerah Indonesia juga. di Karawang juga lagi. Nggak jauh, karena ibaratnya di sini pertanyaan pasti banyak, dan semua teman-teman juga pasti pengen tahu apa aja sih yang ada di Budi Asmara dan bagaimana sih Budi Asmara bisa berdiri, isi-isinya seperti apa gitu. yang mendekil aja pertanyaannya. Oh iya Pak, Ini mungkin banyak yang tahu ya, yang pengen tahu odong-odong itu dari depan sampai belakang itu namanya apa aja sih? dari jajaran Jajaran depan, depan. dari depan sampai ke belakang tuh bagiannya apa aja tuh Pak? Biasanya kalau di depan tuh hansip ya Pak, belakang hansip itu ada apa tuh? Ibaratnya tahu itu pelatihan militer. Sampai yang di belakang megang apa mic itu juru kawih ya? Ya, sudah kali. Juru kawih Begini ya, kalau dulu tuh banyak banget, banyak banget. apalagi sekarang. Dulu itu pakai engrang depannya. Engrang. Yang tinggi-tinggi gitu tuh Pak. Yang jalannya pakai bambu tuh, Oh, iya. di atas sekali kan. Ah. Nah, lantas ada yang badutan. Iya betul. Nah, terus ditambah lagi ada coki-cokian. Coki. Nah, Coki-coki yang pakai coklatnya bukan Bang? bukan. Itu badut. Oh, badut. Yang seperti boboiboy. Oh, kayak gitu. Astagfirullahaladzim, saya kepikirannya makanan terus saya kalau bapak ikut. Lantas baru pergosi. Pergosi. Ya, gotongan Gotongan. sisinya gitu ya, hampir beragam lah. Kadang-kadang zaman sekarang itu depannya ada manuk-manukan, jadi gotong-gotongnya ya. Lantas ada singa-singaan, lantas ada naga-nagaan, beragam lah. Beragam. Kita mengikuti alurnya perjalanan zaman, mengikuti zaman. Lantas yang belakang itu ada sound system itu. Iya, yang gede itu. Itu di gimana Pak? Ditarik atau Ditarik itu. Nyampe berapa? 4, 5, 6. Di mana yang narik? Yang 4 narik, yang 2 kita dorong. Enggak berat tuh Pak. Ya lumayan sih kalau beratnya mah. Itu. Sampai cobain aja nanti kalau pentas ikutan. Boleh nanti Gimana Bapak rasanya tuh? ikutan. Orangnya yang ngeri Ini, juga tuh. ini Om Edi pasti pernah ngerasain ini namanya Narik. berat. Apa jadi coki-coki? Semua. Semua. Kalau namanya anaknya orang tuanya punya pergosi, mungkin anaknya juga walaupun tidak ikut serta dalam pergosi mungkin Pernah. juga. Seperti mikul sampai habis tuh. Sepatunya satu Oh gitu. sampai nyoplok. Waduh. Leker dong. Perjuangan kamu sangat berat nak. Dulu nggak kayak gini, Nggak kayak gini, beda lagi. Beda lagi. Nah, Pak, odong-odong Terus sendiri. berat kalau dulu. Kalau boleh tahu itu dibuatnya dari apa Pak? Dari busa atau dari kayu atau dari apa Pak? Kalau dulu, Kalau dulu awalnya odong-odong dari kayu dulu. Dari kayu. Dari kayu. Seperti Awalnya kasor-kasoran odong-odong. itu kita bikin kadang-kadang cuma juga dari kayu. Nah, Ukiran-ukirannya gitu ya. dari kayu sekarang udah meningkat. Enggak pakai kayu, pakai besi. Besi. Pakai las. Pakai lah. Oh, Lantas pala-palanya itu juga ada yang pakai busa. oh gitu. Nah, Agak enteng Pak.
bukannya agak enteng sih, sulit juga. Kalau namanya bikin satu singa-singaan lumayan sih. Apalagi zaman sekarang banyak banget variasi-variasi yang sedang ditingkatkan sama anak-anak odong-odong. Anak-anak odong sih banyak Pak. Itu untuk buat satu singa dari budget sama berapa kilo tuh Pak kira-kira untuk satu singa? Satu budget satu singa tuh kalau Habis berapa gitu? Bikin singanya, bikin singanya sih kalau kita bikin nih gitu berapa tuh Pak? itu sih tergantung kita. Tergantung. Nah, seperti kita kalau agak mewahan nih, Nggak bagus gitu. agak bagus, Yang bagusnya lah. ya, bagus ya. Paling sekitar 5-6 juta. Lumayan loh. Beli motor bodong nanti. Masih kan ada. Cocek. Tapi kalau kita nirit 4 juta juga kita beres. Nantinya sendiri. Jadi kita beli Bahan-bahannya aja. Bahan pengerjaannya mah tidak terlalu mahal. Berapa kilo tuh Pak? kalau nggak salah sekitar 30 lah. Ada untuk juga satu yang pangbulan. Nah, tergantung kita bikinnya. Bikinnya. Kan itu bikinnya itu kan barang itu pakai las semua, besinya ada yang gede, ada yang kecil. Kalau kata bahasa Sunda ada yang perp, ada yang carang, itu gimana bagusnya. Kalau sekarang ada yang palanya 2 kan seperti manukan gitu ya. Itu kan nambah keberatan. Tergantung Pakai dengan kepura, ibaratnya gitu. variasi dari odong-odong itu sendiri. Gitu. Nah, alat-alatnya mungkin yang kayak gini Pak ya, Nah. salah satunya nih yang ada di belakang kita nih. Nah, ini yang ada di belakang kita alat-alat musik tradisional. Tradisional. Iya, seperti jaipongan. Jaipongan yang tadi Bapak awalnya itu tadi jaipongan tuh ya. Bapak tuh dari dulunya kecapi jaipong maka mendirikan pergosi atau odong-odong itu dalam rangka masih juga jaipongan. Karena apa? Keluarga Bapak semua dari kru jaipongan. Berarti pengen kekeluargaan ya. Jadi turun temurun nih, turun menurun. Mudah-mudahan bisa turun menurun. Amin. Semoga Ya, ibaratnya seni yang Bapak kita merintis dulu, Oh, ya, bukan dari warisan. nah dari awal tuh Bapak ikutan tadi kan kecapi ya atau jaipong. Itu berarti dari umur berapa tahun Pak? Tahun berapa ya? Bapak mungkin Pak gitu. repot dah lu. 2001 Bapak ngediriin pergosi. 2001, Iya. masih 2001 Satu sampai sekarang berarti udah 20 tahun. 20 tahun. Oh itu awal belum latihannya dia. Coba dari kecil. Ini dari segede gini aja sudah ikut-ikutan kecapi jaipong. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun ke belakang dari 2001 coba berapa? lumayan. Sekian 99 lah. 99. Wah. 21. Oh. 99 udah 22 tahun. Satu. Kedua dong. Kan 2021. Gak apa-apa deh kita kurang-kurang dikit salah sedikit gak apa-apa. Kasih diskon. Jadi saya bonus. Sama kayak buat kita bonus. Boleh. Ada beberapa. Maaf Pak. Ada yang Kesungguh. ada yang tertua. Saya tertua. Coba lantas apa lagi? Nih, Dede. aku lagi bayangin Pak, itu bawa 30 kilo belum sama orang ya. Iya. Anggap aja orang misalkan anak kecil berapa kilo, 15 kilo, 20-an, 20 kilo lah. Itu jaraknya Pak, dari mana sampai mana sih Pak? Itu jaraknya tidak menentu. Tidak menentu. Tergantung kehendak yang punya hajatan. Kalau misalkan hajatnya pengen dari Cikampek ke Kerawang bisa? Bisa. Bisa, Kita bisa naikin Pak? aja macet. Berarti kalau kata dia bisa tadi bisa semakut orang tuh. Iya bisa semakut. Habis kalau udah kita naikin sama truk, gimana Bapak? Iya repot. Udah melengkoi semua ya. Aduh, ada. Pada encok semua berarti itu balik-balik. Ya hampir rata-rata keliling-keliling lah kampung. Keliling kampung. Hampir keliling kampung ibaratnya satu lingkungan Satu perwakilan atau gitu ya Salah, keliling kampung. Jauh satu desa. 1 kilo bisa ada lah. Bisa lah. Soalnya mutar. Mutar ya? Mutar. Soalnya dari jam 1 Bentar. jam 4 tuh nyampe. 1, 2, 3, 4 tuh kan 3 jam. 3 jam. Nah kita berjalan terus sampai mikul-mikul anak-anak. Bukan 1 loh, kebanyakan 2. Tapi Iya, Satu odong-odong, Pikulan. tapi kan 2 orang. 2 orang. Nggak kebayang Pak.
Itu Nggak mau masih- nyoba, nggak mau nyoba, nggak mau masih nyoba, enteng nggak mau juga itu. Masih enteng sih gitu. Masih enteng. Ada juga kalanya ini orang tua ini Mati nggak tuh? itu kan jadi tugas. Kebayang 30 kilo Tanggung jawabnya memang. kita, Iya. samping kita Seperti pengen beginilah. menghiburnya tuh Pak ya. Kendalanya ya begini ya. Ya, kendalanya dalam ya, sekarang bikunya kendala. itu ya. Ketika odong-odong datang, Hmm. anaknya itu kagak mau naik. Aduh, cobain. Heeh. Seperti situ ya hajatan. Ini Anaknya pas kagak mau itu naik. anak ya nggak mau naik, maunya sama bapaknya. Nah. Mati ya tuh bapaknya malu dia di atas. Kalau malu kita enggak. Enggak. Kasih Cuma tukang bikin pikul. aja. Kasih tukang pikul. Nah, itu kan bapaknya itu sepertinya 60 kilo ya, Iya. paling kecil mungkin ya, rata-rata 50 kilo. Sama anaknya, perjalanan jauh. Coba dah. Kebayang Pak. Kalau awak segede gini, ya, Heeh. ini odong-odong. Nah, bisa segede gelas. Tiap tahun. Semester juga kayaknya langsung berhenti Pak, ganti Pak. Kemarin Om. Permanen. Itu masalah mikul odong-odong kendalanya anak-anak yang mikul. Nah, gini Pak, juga pengen tahu. Ini dalam grup odong-odong sendiri jumlahnya ada berapa Pak? Nah, begini. Sama tukang pikul sama ini gitu kan, kecrek lah kasarnya. Kalau dihitung dari satu per satu, mungkin tepat ya. Berhubung kalau pergosi itu grupnya itu tidak menentu. Yang menentu adalah hanya grup sama pemikul. Kadang-kadang yang dorong roda, ya, yang narik itu bisa tambah. Nah, jadi yang kalau kita bawa 5 pikulan sama kru semua, tukang sound system, dorong roda itu mencapai 50 anggota. Nasi makannya kayak gimana itu? Iya. Udah kayak nasi makan Om. umum, hah? Makannya nasi. Makanya nasi. Nasi. Buset. Itu yang hajat lumayan euy. Jangan jatuh Makanya orang. kalau hajatan pakai odong-odong, begitulah kira-kiranya. Nah, Pak, kan segitu banyak. Itu ada, saya pengen tahu budgetnya Pak, budget untuk ada paketnya di sini Pak. Paket-paketnya tuh apa aja? Paketnya gitu. Satu paket. Kalau odong-odong bapak nih ya, khusus nih ya yang namanya Budi Asmara tuh punya paket 5 pikulan. Warna pikulan. Yang tadi sebutkan anggotanya itu 50 sekitar 50 ya. 50. Nah, Dari itu lima budgetnya bulan. 5 pikulan adalah paketnya. Kalau masalah budget tergantung transportasi kita. Di mana Jadi tergantung dan jarak kemana jauhnya. gitunya. Jadi kita tidak bisa menentu kalau di sini segini, kalau di sini segini itu tidak bisa. Oh, berarti paketnya bisa Bisa. nego. Bisa nego, bisa naik Tidak bisa lagi. dipatok juga ya Pak ya, biasanya, tapi sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan orang-orang yang sudah bekerja sama di odong-odong tersebut. Itu grup segitu banyak bisa dikelola sama Bapak. Itu gimana caranya Pak bisa sampai kompak gitu Pak? Ini kekompakannya, kebersamaan. Gini ya, Kami sambil kita belajar nih kebersamaan kita tuh supaya kita bersatu lagi. Tetap bareng-bareng gitu. Tetap bareng-bareng. bisa ya, Bisa odong-odong, plong. bisa Tanpa ibaratnya ada gesekan lu harus perlu lu gimana sih gitu. lu betut nih. Kalau mau dapat yang enak, dapat satu anak doang, gantian dong gitu. Lu gantian dong apa gimana gitu apa gitu. Kan kadang-kadang kan namanya segitu banyaknya kan ngatur orang satu aja susah, apalagi nih orang banyak. Banyak. bener juga sih. Kalau kita dilihat mah gitu, agak ribet lah. Ribet banget Pak. Sehubung dengan biasa bagi berapa bagian. Yang satu pertama bagian tata kendri. Nah, tabuhan kalau bahasa. Oh, tebuhan. Ada yang pegang satu. Nah, lantas pemikul. Pemikul Ada yang pegang satu. ada satu, jadi dia ibaratnya Nah, intinya yang, gitu. yang ngaturnya. Itu makanya kita nggak repot-repot. Jadi kita pegang ibaratnya yang sudah pegangannya ini orang si A, lu atur itu. Nah. Gitu ya kan. Lantas sekian banyak kan alat yang kita bawa. Ada juga yang namanya catrik. Tapi itu apa Pak? Catrik itu apa, beres-beres Oh, peralatan. Takut Seksi. ada yang ketinggalan, Kalau seksi ja- beres-beres lah. Kalau zaman sekarang mah seksi peralatan lah Ya, gitu. seksi peralatan. Makanya pimpinan nggak diem aja, sama juga dia ngawasi takut ada yang ke bawah. Nah, kita ngawasi juga sambil kita jangan sampai anak-anak tersebut berebutan yang tadi. Pernah nggak Pak kejadian Pak kalau di suatu acara anak ketinggalan gitu Pak? Oh, sering lah, Sering. sering. Oh, iya. Makanya dalam promosi itu
pada semua gitu ya, yang tahu. Kadang-kadang kita datang ke siang dari Burang lah bahasa Sunda apa itu apa siang apa sebabnya kesiangan, kendalanya banyak banget yang tadi dikatakan gitu ya. Karena saking banyak orangnya juga Nah, kan. ini udah berangkat, ini belum berangkat. Makanya mau berangkat pagi, nyampe ternyata siang. Oh gitu. Alhamdulillah yang punya hajat ini memaklumi. Karena banyak juga kan. Kalau tidak memaklumi, ya lumayan juga. Kita yang kerepotan. Udah jadi jam segini belum datang. Apa tuh Pak kendalanya? Kita. Alhamdulillah waktu yang udah kelewat gitu ya, semua itu yang punya hajat itu mengerti kendalanya banyak banget gitu ya. Di sampingnya anak-anak yang datang gitu ya, yang lu ke belakang kita tunggu dulu. Oh gitu. Sebab apa kalau nggak ditunggu? Kalau anak lain gitu odong-odong, kalau enggak satu grup Susah ya. susah. Gimana kalau yang sini jogetnya ke sini, yang sini jogetnya ke sini, akibatnya gimana? Kan jatuh. Ya bagus Pak, jatuh orang Pak. Nah itulah kendalanya. Dia ngobrol nih, kayaknya pada aus nih. Si Abu pengen nungguin minum dulu buat si bapak nih. Waduh, Merah ya. ya, airnya merah. Ya apa tuh Bang? Marjun. Nggak boleh disebutin merek ya, belum ada merek ya. Belum, ini tidak ada merek nih. Oke, Bang Irfan. Aduh. Nah, ini buat saya aja. Duh. Sudah 20 tahun sudah berlalu. Ya kan? Sampai ibaratnya sampai sekarang 20 tahun ya Pak. Itu yang mungkin buat lingkungan itu anak-anak lingkungan sekitar kita di sini ikut juga nggak sih Pak andil untuk buat bantu di Kesenian ini. kesenian ini. Banyak sih, Banyak. banyak sekali. Banyak. Seperti anak-anak saya yang dekat-dekat, Keluarga lah, keluarga sih. Bapak udah pasti yang dari nyampe sini, dari umuran keluar SD, yang keluar SMP, banyak yang ikut sampai sekarang. Nyampe bapak kawin-kawinin gitu. Jadi kayak rumah tangga dari kecil sampai dewasa. Dari luar juga banyak. Maka kalau tidak ada kerukunan di antara lingkungan, mungkin juga susah. Alhamdulillah kalau di sini lihat dukungan dari lingkungan. Makanya memang lingkungan itu berpotensi banget buat kemajuan kita semua ternyata. Makanya majunya kita dan tidaknya itu tergantung lingkungan kita sendiri, pro atau tidak, dan bagaimana kita untuk bisa membangun lingkungan kita sesuai dengan potensi-potensi. Iya. Nah, ini untuk perawatannya gampang sih Pak? Atau misalkan berapa tahun sekali untuk ganti odong-odong baru apa? Model-model gimana? Ada berat nih. Berat nih. Tanya berat di ongkos ini. Berat di ongkos. Waduh. Seperti contohnya Contoh. tahun yang lalu kita lagi banyak banget budget. Ah, Kita bikin odong-odong habis 6 juta atau 5 juta. Iya. Kita pentas banyak lah. Nyampe 10, 20, nyampe 30 panggung. Sehari. Sebulan Oh, itu. dari Ya, sehari Pak. sebulan kan gitu ya. Gempor om. Kali. Kan? Kendalanya odong-odong yang habis sekian itu harus ganti. Potong atau gimana? Bukannya potong. Model. Satu modelnya satu musim tersebut. Oh. Itu kan dijalankan satu musim. Kedua, mungkin namanya anak-anak kok. Odong-odong bagus, ini bagus banget nih. Tarik copot. Nah gitu. Banyak banget ke tangan jahil. Namanya anak-anak kok. Ini Susah. kan main anak-anak. Iya. Kalau kita garap sama anak-anak, tidak disayang sama anak-anak, nggak bakalan laku dong. Iya benar. Gitu kan. Tapi kita itu nggak bisa nyarang. Jangan, nggak bisa. Biarin anak. Apa sebabnya? Ya demennya dia. Sakinya demen, bagus banget. Ternyata dewek. Apalagi kalau musim hujan, itu yang paling ngeri. Berarti Kita ada taruh ada hujan, kehujanan, begitu naik kan, badannya kan kotor, kakinya kotor, kita taikin aja. Jadi tugasnya. Udah Lantas pulang, kotor. mentok lah, putar jalan di mobil, sobek lah, patah lah, makanya.
setiap Untuk musim, perawatan itu setiap pasti ada. pergerakan itu kita harus maksimalnya itu uang 5 juta tuh paling kecil habis. habis Kalau Untuk perawatan. odong-odong kadang-kadang yang satu, yang dua ini rusak ya satu kagak. Begitu. Kita harus pegang 5 juta untuk perawatan. Untuk kebersihan itulah kendalanya. Soalnya itu mahal juga ya Pak. Ya lumayan sih.